Pada saat nongkrong, pada saat santai, pada saat bekerja, fokus ngobrol, bener-bener fokus bekerja, bener-bener fokus ngobrol, tanpa sama sekali nggak memikirkan asam lambung, sama sekali nggak takut, sama sekali nggak cemas. Tahu-tahu kena serangan panik. Ada beberapa dari teman kita yang seperti itu. Ketika teman kita bekerja, benar-benar fokus bekerja, dia sudah aman, nyaman, sama sekali nggak merasakan sensasi fisik apapun. Bekerja pun sudah bisa fokus, tapi tahu-tahu kena serangan panik. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Ketika kita sudah bisa fokus, aman, nyaman, mengontrol pikiran sudah bisa, nggak merasakan apa-apa, sudah bisa bekerja, tahu-tahu kena serangan panik, itu sepengalaman pribadi saya yang saya ketahui ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika kita sudah ngobrol ke sana kemari, bekerja ke sana kemari, aktivitas benar-benar fokus, nggak kepikiran asam lambung, kok kena serangan panik. Yang pertama adalah kita memang sejam, 2 jam, 3 jam kita bisa mengontrol pikiran kita, tetap berlangsung aman nyaman. Tapi ketika itu berlangsung, kita berlangsung bekerja muter aman, berjam-jam aman, tahu-tahu kita datang rasa takut datang, dan semakin besar kita semakin nggak bisa ngontrol, semakin besar, akhirnya kena serangan panik. Dan kenapa tahu-tahu kita bisa mengalami takut banget padahal kita nggak mikirin apa-apa? Itu bisa terjadi karena gini, sejam, 2 jam, 3 jam kita berlangsung bekerja aman, tahu-tahu ada pikiran kita yang sedikit keluar. Nggak semua pikiran kita keluar, nggak, hanya sedikit ada yang keluar dari kontrolan kita. Setelah pikiran itu ada yang keluar sedikit, dia menemukan takut. Ketika menemukan takut, dia nggak bisa balik. Dan takut itu semakin kita pikirkan semakin gede. Semakin gede, pada akhirnya kena serangan panik itu. Pertanyaannya, kenapa ketika pikiran kita keluar yang ditemukan langsung rasa takut? Karena pengalaman kita yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin itu kita memang penakut, memang pencemas. Jadi ketika pikiran kita ada yang lepas sedikit, yang lepas dari kontrolan kita, maka yang ditemukan langsung rasa takut ataupun cemas. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Ketika ada pikiran yang lepas dari kontrolan, itu yang ditemukan langsung rasa takut ataupun cemas yang luar biasa. Dan nggak bisa balik, nggak bisa mengontrol, pada akhirnya besar, serangan panik. Tapi kalau kita masih bisa mengontrol, maka ya akan kembali normal. Dan itu saya pernah mengalami dua-duanya. Pernah nggak bisa mengontrol, pada akhirnya kebablasan kena serangan panik. Pernah juga ketika takut terus bisa mengontrol, akhirnya kembali normal. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah pada saat kita santai bekerja, sejam, 2 jam, 3 jam berlangsung aman terus bekerja, tahu-tahu asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, ia membawa sensasi fisik, entah itu apa bentuknya, sensasi yang sangat banyak itu. Dan juga biasanya pada akhirnya nafas menjadi ngap, nafas menjadi berat. Kalau pengalaman pribadi saya seperti itu, nafas tiba-tiba berat. Ketika nafas tiba-tiba berat, ditangkap oleh otak, akhirnya panik. Setelah panik, tinggal kita bisa mengontrol kepanikan itu apa enggak. Kalau kita nggak bisa mengontrol kepanikan itu, semakin besar paniknya, kena serangan panik. Tapi kalau kita bisa mengontrol, maka ya semakin turun, normal kembali. Kita hanya mengalami nafas berat itu saja. Tapi ketika nafas berat itu kita ditangkap oleh otak, terus kita panik, nggak bisa mengontrol, terus gede, kena serangan panik. Jadi kita mengalami nafas berat dan juga kena serangan panik. Sebenarnya kita mengalami nafas berat saja itu bisa tanpa serangan panik ketika kita bisa mengontrol kepanikan itu. Tapi ya itu tadi, kita kadang bisa mengontrol, kadang juga bisa enggak. Nggak tahu kalau teman-teman seperti apa, tapi kalau saya kadang bisa mengontrol, kadang enggak. Dan sudah terlanjur nggak bisa dan pada akhirnya kena serangan panik, salah satu obat andalannya adalah tenang. Ini adalah obat andalan saya dan juga termasuk andalan para pejuang asam lambung yang lainnya, itu seringkali menasehati seperti itu. Obat kamu adalah tenang, kamu tenang saja. Sering sekali menasehati itu adalah obatnya tenang. Saya di 2013 juga seperti itu, di 2022 yang kemarin juga seperti itu. Obatnya adalah tenang. Lalu banyak yang komen, sebagian dari teman kita ada yang komen,
ada yang bingung gimana caranya bisa tenang ketika kita sedang diserang oleh serangan panik. Karena serangan panik itu sangat menakutkan, sangat mengerikan, karena seakan melayang, seakan dicabut kesadaran kita, seakan kayak hilang, nggak bisa ngomong, kayak ngeblank, dan campur gemeteran, campur kayak nggak nyata, kayak macam-macamnya itu. Gimana kita bisa tenang? Dan komenan yang seperti itu adalah masuk akal sekali. Karena ya kalau kita pikir ya memang membingungkan ketika kita diserang oleh sensasi yang begitu luar biasa, terus kita disuruh tenang, ya umumnya akan bingung memang. Tapi sebenarnya kita sangat bisa tenang pada saat kita kena serangan panik dan kena serangan sensasi yang mengerikan seperti itu. Seakan gak nyata, seakan dicabut, melayang, seakan gak sadar dan macam-macamnya itu, kita tetap bisa tenang. Caranya untuk tenang gimana? Caranya gini, ada beberapa cara untuk tenang, yaitu yang pertama yang ambil nafas dalam-dalam dari hidung, lalu kita keluarkan pelan-pelan dari mulut. Dan itu kita ulangi beberapa kali. Sambil juga kita bilang ke diri kita bahwa tenang saja, santai, ini hanya serangan panik. Tenang, santai, nggak ada masalah. Oke, relax, tenang. Pokoknya kita bilang ke diri kita seperti itu. Tenang, santai, kita menenangkan diri kita seperti itu sambil mengambil nafas dalam-dalam dan kita keluarin pelan-pelan dari mulut. Itu sangat bisa membantu untuk kita untuk tenang. Cara yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa meminum air hangat seteguk demi seteguk saja, jangan langsung sekali habis. Itu juga sangat bisa membantu untuk kita tenang, sangat bisa membantu. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menghirup minyak aromaterapi. Minyak aromaterapi ketika kita hirup itu sangat bisa membantu fokus kita untuk tenang, sangat bisa membantu. Tentu saja yaitu tadi, kita sambil bilang ke diri kita bahwa tenang, santai, rileks. Itu hanya serangan panik sesaat saja, itu sudah sering kali kamu alami dan gak masalah, baik-baik saja, hanya beberapa saat. Tenang, santai, rileks. Pokoknya kita terus menasihati atau bilang ke diri kita seperti itu. Itu sangat bisa membuat kita tenang. Jauh lebih keren lagi ketika kita beristighfar, itu sangat jauh lebih keren. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sangat bisa membuat kita tenang, sangat super bisa membuat kita tenang ketika kita yakin. Tapi kalau kita nggak yakin ya mungkin beda cerita, saya nggak tahu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini sudah sembuh, sudah aman, sudah nyaman, sudah bisa bekerja, sudah bisa kesana kemari ngobrol aman, nggak ada masalah, sudah bisa mengontrol pikiran, tahu-tahu kena serangan panik, kemungkinannya ada dua yang saya sebutkan itu tadi. Bisa karena memang kita bisa mengontrol, tapi ada sedikit pikiran yang keluar sesaat dan itu takut, terus nggak bisa mengontrol, pada akhirnya kena serangan panik. Atau juga karena awalnya asam lambung naik, pada akhirnya nafas berat ditangkap oleh otak, akhirnya panik, dan panik besar nggak bisa mengontrol, akhirnya kena serangan panik. Jadi teman-teman ketika terlanjur kena serangan panik, teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan itu tadi. Teman-teman tetap tenang, santai, rileks. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Ketika kena serangan panik, itu akan hanya beberapa saat saja. Setelah itu akan normal kembali. Saya kira itu, selalu satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.